Plasmolisis adalah proses kontraksi atau penyusutan protoplasma sel tumbuhan dan disebabkan oleh hilangnya air dalam sel. Selama plasmolisis, tumbuhan tidak mendapatkan cukup air, sitoplasma dan membran plasma mengerut dan menarik diri dari dinding sel. Ini menyebabkan seluruh tumbuhan layu. Ada 3 tahapan plasmolisis, yaitu plasmolisis baru jadi, plasmolisis jelas, dan plasmolisis akhir. Ada 2 jenis plasmolisis, yaitu plasmolisis cekung dan plasmolisis cembung. Di dalam bumi kita, terdapat salah satu proses alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silem, dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen. Semua diproses dalam daun. Bagian daun yang terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat berbagai macam lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spon. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat kloroplas, sedangkan pada bagian jaring bunga karang atau spon memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport juga penguat daun. Dalam berkas pembuluh angkut terdapat silem atau pembuluh kayu yang berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Dan yang paling bawah adalah epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata, yang mana masing-masing stomata dikelilingi dengan 2 sel penjaga, membuka dan menutup stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spon. Selanjutnya molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda, yaitu mengelilingi stroma. Terdapat pula tumbukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru, karena warna ini memang lebih baik daripada warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah makanya daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di dalam grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah oksigen, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada stroma dengan sumber energi hasil dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan.
Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernapas. Udara di sekitar juga akan lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga makhluk yang ada di bumi.